Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faris Nasiruddin Islam. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lampung dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan membuat sebuah video tugas UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Peran Bahasa Indonesia dalam Era Digitalisasi. Oke kawan-kawan, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi yang digunakan untuk kita berkomunikasi setiap harinya, sesuai dengan perkembangan zaman. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan. Teknologi yang maju menyebabkan akses berkomunikasi lebih mudah dan kita dapat mengenal banyak orang dengan berbagai budaya dan bahasanya. Dalam era digital, banyak platform digital bermunculan yang memudahkan kita untuk banyak mempelajari bahasa lain. Dan yang paling pentingnya, platform digital ini merupakan cara kita memperkenalkan bahasa Indonesia dengan kaidah-kaidahnya. Dan dalam perkembangan era digital bahasa Indonesia juga memiliki peran dalam alat berkomunikasi, menyampaikan budaya, dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Oke, next kawan-kawan, kita akan bahas satu persatu apa aja sih peran dari bahasa Indonesia dalam era digitalisasi ini. Yang pertama kita bahas adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa dalam era digital, bahasa Indonesia digunakan secara luas di platform seperti media sosial, aplikasi perpesanan, dan situs web. Keberadaannya mempermudah komunikasi antar individu maupun kelompok, khususnya di masyarakat multi-etnis Indonesia. Namun dalam konteks ini, bahasa Indonesia menghadapi tantangan berupa penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan campur kode mixing yang seringkali menyimpang dari kaidah baku. Kita lanjut ke poin berikutnya, itu adalah identitas dan jati diri bangsa. Sebagai bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan identitas nasional di tengah arus globalisasi yang sangat deras ini. Dalam dunia digital, konten-konten lokal dalam bahasa Indonesia seperti video, artikel, dan podcast menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebangsaan dan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Kita lanjut lagi ke poin selanjutnya, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Era digital membuka peluang pengembangan terminologi baru dalam bahasa Indonesia, terutama untuk istilah teknologi dan sains. Dengan memperkaya kosakata bahasa Indonesia, masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengakses ilmu pengetahuan modern tanpa hambatan bahasa. Poin selanjutnya itu adalah pendidikan dan literasi digital. Bahasa Indonesia menjadi medium utama dalam menyebarkan informasi dan pendidikan digital. Pemerintah dan berbagai lembaga menggunakan bahasa Indonesia untuk mengembangkan literasi digital, termasuk pelatihan penggunaan teknologi dan kampanye melawan hoaks. Poin yang selanjutnya adalah promosi global. Bahasa Indonesia dalam era digital memungkinkan diakses secara global melalui aplikasi, platform pembelajaran, dan konten kreatif. Upaya ini untuk memperluas jangkauan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa internasional. Masuk ke contoh-contohnya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh dalam poin-poin yang sebelumnya. Yang pertama adalah komunikasi di media sosial. Dalam era digitalisasi ini sangat penting dengan namanya media sosial, terutama komunikasi. Penggunaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp adalah salah satu contoh penggunaan bahasa dalam alat komunikasi. Yang kedua adalah pendidikan dan literasi digital. Banyak sekarang platform-platform digital yang menyediakan aplikasi pembelajaran, seperti contohnya Ruang Guru yang memudahkan anak-anak untuk belajar secara digital. Yang ketiga, penyebaran informasi resmi. Pemerintah menggunakan media sosial atau web untuk menyebarkan informasi, seperti Peduli Lindungi untuk memastikan protokol kesehatan berjalan. Lanjut,
yaitu adalah kreativitas dan hiburan digital, memanfaatkan YouTube dan pembuat game digital. Seperti contohnya adalah game Dreadout, karya anak bangsa yang menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian, poin selanjutnya adalah pelestarian budaya dan sastra digitalisasi. Digitalisasi karya sastra Indonesia melalui platform seperti e-Perpus dan e-Pusnas. Kemudian, pemberdayaan ekonomi digital. Penggunaan bahasa Indonesia dalam platform e-commerce, seperti contohnya adalah Shopee dan Tokopedia. Poin selanjutnya adalah pengembangan teknologi berbasis bahasa, seperti adanya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Google Translate. Dan yang terakhir adalah kampanye sosial. Oke, berikut ini adalah data-data yang relevan dengan pembahasan di atas. Pada poin pertama, pertumbuhan pengguna internet menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat dari 16 juta tahun pada 2005 menjadi 25 juta pada tahun 2007. Data lain menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2011 jumlah pengguna internet mencapai 48 juta. Contoh data yang relevan kedua adalah penggunaan media sosial. Firma PR dan penyedia layanan komunikasi Weber Shandwick melaporkan sekitar 65 juta pengguna aktif Facebook di Indonesia dengan 33 juta pengguna aktif harian dan 55 juta pengguna aktif bulanan melalui perangkat seluler. Selain itu, Indonesia memiliki 19,5 juta pengguna Twitter dan 500 juta pengguna global. Oke, kesimpulan dari pembahasan sebelumnya adalah bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam era digital, bukan hanya sekedar untuk alat komunikasi, identitas negara, dan pengembangan teknologi. Perannya bukan hanya dalam bidang komunikasi, tetapi juga dalam kebudayaan ekonomi, teknologi, dan pendidikan. Namun dengan adanya era digital ini mempengaruhi bahasa asing yang masuk ke dalam negara dan penggunaan banyak bahasa yang terlalu informal. Agar tetap relevan, perlu upaya masyarakat, pemerintah, dan akademisi untuk menjaga literasi digital dan menjaga kaidah bahasa. Teman-teman, sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan pesan-pesan inspiratif. Yang pertama adalah jangan takut bermimpi besar, karena di balik setiap mimpi besar ada kekuatan yang menanti untuk diwujudkan. Beranilah melangkah meski dunia meragukan, buktikan bahwa batasan hanya ada dalam pikiran. Dan tetaplah melangkah meskipun langkahmu kecil. Setiap langkah membawa dirimu lebih dekat ke tujuan. Dan kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih kuat. Kawan, mungkin sekian video dari saya, pembahasan peran bahasa Indonesia di dalam era digital. Jika kalian suka, silakan berikan tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.